Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak ya, mengganggu waktu Mbak sebentar. Di sini saya akan melakukan wawancara Mbak. Sebelumnya saya ingin berkenalan Mbak dengan nama siapa Mbak? Nama saya Nina, Mbak. Mbak, kalau boleh tahu Mbak kerja di mana Mbak? Saya kebetulan buka salon, Mbak. Oke, saya di sini Amara Mbak ya, dan rekan-rekan saya ingin melakukan wawancara dengan Anda. Di sini Mbak udah tahu belum Mbak apa sih itu korupsi menurut Mbak sendiri lah? Korupsi menurut saya itu penggelapan dana, Mbak. Oke, penggelapan dana Mbak ya, boleh juga Mbak ya. Ini akan menjelaskan apa sih itu korupsi Mbak ya. Korupsi itu adalah suatu tindakan yang menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Seperti contoh kecil korupsi dalam korupsi jabatan Mbak. Kan seumpama ada keluarga Mbak yang menjabat sebagai pimpinan. Nah, pimpinan itu karena dia ada jabatan, maka dia akan melakukan penggelapan dana. Misalnya dana negara Mbak ya, masuk ke dalam pemerintahan itu sendiri. Tidak hanya korupsi uang Mbak, bisa saja korupsi waktu. Dalam korupsi, jenis korupsi dikelompokkan menjadi 30, tetapi dikelompokkan menjadi 7 Mbak ya. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua itu ada suap menyuap, yang ketiga itu ada penggelapan dalam jabatan, dan yang keempat itu adalah pemerasan, kelima perbuatan curang, dan keenam adalah benturan dalam kepentingan pengadaan, dan yang ke-9 adalah grativitas gitu Mbak. Jadi macam-macam Mbak ya korupsi itu Mbak. Ya, nggak hanya korupsi uang Mbak, perbuatan curang itu pun termasuk korupsi Mbak. Pun faktor Mbak ya, faktor yang menyebabkan korupsi itu sendiri terjadi Mbak ya, kepada diri seseorang, karena mempunyai iman yang tidak kuat, sama sikap lama, ingin menang sendiri, terus itu lemahnya moral, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi ini kurang pengalamannya itu kurang Mbak ya. Jadi itu tuh bisa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi internal pada diri sendiri.